Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi sahabat Raf TV. Oh ya, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapat update video terbaru tentang teknologi, ilmu pengetahuan, berita terbaru dan keceriaan. Kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah sholat saat Isra Miraj. Sahabat Raf TV, peringatan Isra Miraj jatuh pada tanggal 27 Rajab dalam kalender Islam. Seluruh umat muslim tahu bahwa Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa sangat penting yang terjadi pada bulan Rajab. Peristiwa Isra Miraj sendiri merupakan perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Miraj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut terjadi pada suatu malam pada tanggal 27 Rajab. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Miraj merupakan kisah perjalanan Nabi dari bumi naik ke langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, akhir penggapaian untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sahabat Raf TV, kisah Isra Miraj. Kisahnya bermula saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi waktu usai Isya dengan tidur lebih awal agar dapat bangun pada sepertiga malam terakhir untuk sholat. Namun, malam itu malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah. Sebelum perjalanan Isra Miraj dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu dibedah hatinya oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk selanjutnya dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali dan diisinya hati mulia itu dengan hikmah dan iman. Pembedahan ini dilakukan sebelum memasuki inti cerita perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk selanjutnya diteruskan hingga Sidratul Muntaha. Jibril lalu mengajak Rasulullah keluar rumah dan bepergian, melaksanakan Isra Miraj. Rasulullah kemudian menaiki burak bersama Jibril dan Mikail, untuk kemudian dalam sekejap melesat menuju Masjidil Aqsa. Sebelum tiba, Jibril sempat mengajak Rasulullah sholat di beberapa tempat seperti Taibah, Madinah Al-Munawwarah, Madian, tempat berteduhnya Nabi Musa AS saat dikejar Fir'aun, Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah, dan Bethlehem atau Bait Al-Lam, tempat lahirnya Nabi Isa. Sahabat Raf TV, bertemu Nabi lainnya. Usai sholat, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Setiba di sana, Rasulullah disambut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan mereka agar bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu, mereka sholat berjemaah dengan Rasulullah sebagai imam. Tidak hanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah juga bertemu dengan beberapa nabi ketika naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Rasulullah bertemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam. Perintah mendirikan sholat. Saat berada di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan hingga ke langit tertinggi, Sidratul Muntaha. Di tempat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk mendirikan salat 50 kali dalam sehari. Setelah mengunjungi langit tertinggi, Rasulullah kembali. Ketika sampai di tempat Nabi Musa, beliau ditanya, "Apa yang telah diwajibkan Rabb-Mu atas umatmu?" Rasulullah pun menjawab pertanyaan tersebut, lalu Musa meminta Rasulullah untuk menghadap Allah dan meminta keringanan. Rasulullah pun menuruti saran tersebut dan meminta keringanan. Permintaan Rasulullah didengar hingga kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari, yaitu subuh, duhur, asyar, maghrib dan isya. Sahabat Raf TV, hikmah peristiwa Isra Miraj. Selain pengertian Isra Miraj, kamu juga perlu memahami hikmah dari perjalanan ini. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kamu dapatkan dari perjalanan Nabi Muhammad ini.
Isra dan Miraj adalah perkara yang sangat jelas dan eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, dan tak ada keraguan sama sekali meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Dari pembedahan hati Nabi Muhammad SAW ini, kita mendapatkan pelajaran bahwa hati adalah hal terpenting dalam diri manusia. Hati merupakan pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan. Sedangkan sekarang banyak orang hanya mengandalkan otaknya dengan logika dan rasio, dan melupakan peran hati yang sangat penting ini. Padahal berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran sumbernya adalah hati, bukan otak. Jika hati membawa kita kepada kebaikan universal, sedangkan otak hanya akan mengantarkan kita kepada kebaikan parsial, kebaikan yang telah tercampur dengan berbagai kepentingan. Terima kasih sahabat Raf TV. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, agar tidak ketinggalan update video terbaru. Kemudian, like, share dan komen. Silahkan, tulis komentar di bawah ini. Konten apa yang menarik untuk direview. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.